Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Purnomo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah ditemani bersama rekan saya yaitu Ibu Alis Cahyani Muslihat SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Kadipaten di mana saya mengajar. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Ibu ya. Bu Alis begini ya, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti mengobservasi pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Ibu nanti ya Bu ya. Nah, adapun tujuan dari supervisi kelas nanti ya Bu ya, nanti itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti ya Bu ya. Dan untuk sekarang kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Nah, percakapan praobservasi ini dilakukan itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nanti Ibu dengan percakapan praobservasi ini Ibu nanti akan jauh lebih siap dalam mengajar ya. Nanti mungkin Ibu juga akan percaya diri sehingga Ibu nanti dapat memberikan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik Ibu ya Bu ya. Sudah siap Bu Alis? Ya, siap ya. Ya begini ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, salah satunya yaitu yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu capai nanti? Oke, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, saya akan membuat tujuan pembelajaran dua ya. Yang pertama melalui pembelajaran problem based learning dan arahan dari guru dan bimbingan dari guru, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur-unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional baik secara lisan maupun tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama waktu sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, itu diharapkan peserta didik dapat menyusun dan menyajikan teks yang terkait meminta dan berinformasi mengenai waktu yang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur-unsur kebahasaan teks dengan sesuai dengan konteks kebahasaannya. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Ada dua tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya Bu, untuk bidang pengembangan apa sih yang ingin Ibu kembangkan di pembelajaran nanti Bu? Yang saya akan kembangkan yaitu peserta didik dapat memberi dan meminta informasi terkait waktu sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu, yang ingin Ibu capai itu yang utama adalah jadi si peserta didik itu mampu memberi ya Bu ya, dan meminta informasi terkait waktu ya sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya. Terima kasih Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, mengenai rancangan pembelajaran. Nah, dalam rancangan pembelajaran itu seperti apa sih yang akan Ibu buat, mulai dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajarannya itu akan seperti apa? Ya, mungkin untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan diferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan terhadap sosial emosional sesuai dengan bakat, kemampuan siswa, kreativitas siswa. Nah, kemudian juga nanti akan membuat kelompok sesuai dengan kemampuan anak, keaktifan mereka. Jadi berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, juga bermain peran.
ada bermain peran juga. Iya. Ya bagus. Untuk media pembelajaran saya menggunakan laptop. Ya, medianya apa Bu? Media yang akan digunakan? Medianya saya akan menggunakan laptop, PowerPoint, LKPD, itu untuk media pembelajaran. Cukup menarik Bu kalau saya dengar barusan dari Ibu. Nah Bu, kira-kira Ibu kapan sih akan melakukannya pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan observasi itu besok di jam ke-1 ke-2 di kelas 7B. Oh iya Bu. Jadi besok ya Bu ya. Jadi ya insya Allah besok saya akan ke kelas Ibu ya Bu ya untuk melakukan observasi pembelajaran atau supervisi kelas Ibu ya. Jadi nah besok juga nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal baik apa sih yang ada di kelas. Dan untuk besok juga nanti setelah pembelajaran selesai ya Bu ya, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Nah di pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh seorang pengajar praktik ya gitu Bu. Nah Bu, sebelum saya menutup percakapan kali ini ya Bu ya, saya ingin menanyakan apa sih yang Ibu dapatkan di percakapan kita hari ini? Nah mungkin yang bisa saya dapatkan dari percakapan kali ini, saya mungkin ada gambaran buat nanti saya menggunakan media apa, model pembelajaran apa, metode yang digunakan apa, mungkin itu. Jadi saya sudah bisa mempersiapkannya. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih banyak sekali atas waktunya, atas kesediaan Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang dalam percakapan praobservasi ini ya Bu ya. Mungkin sampai bertemu besok Bu ya di observasi pembelajaran dan nanti di pasca observasi ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Her. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Her. Sampai bertemu besok. Ya. Demikianlah percakapan kita kali ini dalam percakapan praobservasi pembelajaran kelas ya. Sampai bertemu lagi nanti di observasi pembelajaran atau di supervisi kelas dan di pasca observasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my student. Good morning, ma'am. How are you today? I am fine, thanks. How about you? Alhamdulillah, I'm very well, thank you. Okay. Before we start our lesson, it's better for us for pray. Who wants to read for pray? Siapa yang ingin memimpin doa? Agus? Yes. Okay, silakan, please. Hello, my friend. Hello. Good morning. Good morning. Before we study, let's pray together. Let's begin. Finish. Greet to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Agus. Please come. Well, before going to study, let's sing Indonesia Raya song. Okay, stand up please. Okay, can we
to my point, I have some question. What we have learned last week? Masih ingat kalian belajar apa kemarin, minggu kemarin? Keluarga. In English keluarga apa? Jadi, so last week we have learned about our family. Our itu sama tadi sih ada ibu, apa sih ibu? Father, ya, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih mengingat materi yang telah diberikan minggu yang lalu, ya. Oke, let's welcome back to school in this time, ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris dengan Ibu. Oke, but before we go to my point, I have some question. I would like to ask you, what time did you go to bed? Jam berapa kamu tidur tadi malam? Jam 9. Malam ya. Jam 9 ini apa? Jam 9. Angka 9 apa sih apa? 9. Berarti Ahmad itu tidurnya semalam jam 9. Oke. I would like to ask Winnie, what time did you go to school this morning? Jam berapa kamu tadi ke sekolah? 7 jam 7. Berarti 7. Ada yang kesininya jam 8? Ada tidak? Tidak ada ya. Nah, berarti kalian sudah disiplin ya. Oke. What picture is it? Gambar apa sih ini? Beker, tuh, ya beker ya. Karena gambar dan beker yang jatuh. What do you think? Based on my question to Ahmad, Windy, ya, and based on the picture, berdasarkan tadi pertanyaan ibu ke Ahmad, ke Windy, dan gambar ini, kira-kira what do you think? Data kamu, what we have learned studies today? Kira-kira kita mau belajar apa sih hari ini? Waktu. Betul, waktu. Waktu dalam bahasa Inggris apa sih? Ya. Nah, ya. Waktu dalam bahasa Inggris adalah time, ya. So, we have learned about telling time, ya. Itu ada what time is it, ya. Nih, what time is it? Apa sih bahasa Indonesianya what time is it? Kalau kita menanyakan waktu, gimana caranya? What time is it? Kira-kira apa artinya? Betul. Jam berapa ini? Jam berapa sih? Gitu kan? Nah, ini what time is it? Okay, next. Before we study how to live time atau cari time, ya, kita belajar dulu. I have the thing. Boleh sampai yang tepuk tangan. Next, I will show you the learning objective. Lesson today, we learned about studying the social function, text structure, and language feature of asking and giving information about time correctly. The second, making and presenting the text related with information of time about daily activities by speaking orally, lightly, and confidently. Jadi kita ini sekarang punya pembelajarannya mempelajari mengenai social function atau fungsi sosial, ya, text structure-nya, struktur teksnya, ya, fungsi kebahasannya, dan meminta dan memberikan informasi mengenai waktu secara benar. Dan yang kedua, membuat dan mempresentasikan, ya, berdasarkan informasi mengenai
waktu dan sesuai dengan aktivitas kalian secara orally ya, dengan lisan nanti kamu mempresentasikan tentang secara benar, sopan dan confident, harus percaya diri. Ya, oke. Jelas ya, ini clear? Yes. Oke. Lanjut. Social function atau fungsi sosial. What do you think? Kira-kira kita belajar waktu untuk apa sih? Biar apa sih? Ada yang tahu? Who knows? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Disiplin. Ada lagi? Betul ya? Kita bisa disiplin kalau memang bisa. How to read time? Bagaimana sih cara membaca jam dalam bahasa Inggris? Ya. Nah, oke, lihat. Before we read the time, sebelumnya ibu akan mengingatkan kembali. Siapa tahu masih ada yang lupa atau bagaimana dengan angka. Oke, let's say the number. Ya, kita ucapkan sama-sama. Ibu memiliki beberapa nomor di sini. Kalian lihat dan ucapkan bersama-sama. Ya, apakah sudah benar pengucapannya atau masih lupa atau bagaimana? Oke, next. Repeat. Oke, semangat dong, semangat ya. Oke, ulangi. Repeat. Good. Oke, good. 3. Telling the time in English. What time is it? It's 2 o'clock. Okay, enough? It is clear? Jelas? Okay. Next. Nah, I have conversation or example, yeah, about Randy and Bob. I want to you ask I want to you practice about Randy and Bob. Who wants to be Randy? Saya bisa, gitu kan? Nah, kata Bob jawab pukul berapa? Kata Bob pukul berapa? Coba di sini. Ada nggak? Half past 9. Oke. Sudah ada jawabannya? Yes. Oke. Who try to answer? Number 1. Raise your hand. Oke, mulai dari yang paling ujung. Siska. Eriska. What time? What time for number 1? It is 2 o'clock. It is 2 o'clock. Oke, ibu membutuhkan berapa jawaban lagi? Here. What your handphone? Di bawah HP-nya? Ada yang bawa dan tidak? Oke, kalau nggak ada yang bawa, misalkan bu kelompok ini ada yang ini kelompok ada ya. Click the link of the text, ya. I will give the link in group. Ini udah bisa masuk? Oke, silakan discuss your blog. What the activity for number 1? Coba siapa yang tahu kelompok mana number 1? What the activity? Bagus apa Agus? Wake up. Semua? Wake up. Nih, what the activity? Apa aktivitas untuk number 5? Go to office. Apa go to office? Pergi ke Bisa nggak kamu disiplin? Bisa?
Tepat waktu. Apa barusan? Buat schedule. Schedule apa? Yang tahu schedule apa? Ah, betul. Membuat jadwal. You look at the picture. Yes. Okay. The first, health, study, watch TV, go to school, ready up, wake up, take a bath, go to study, have lunch, have dinner, go to bed. Yeah. The first sentence, you must the answer. Siapa yang mau menjawab? Kalimat pertama. I always blah 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 at 5 o'clock in the morning since I set my phone alarm at that hour. Ya. Kalian dengar dulu soal kalimatnya, langsung jawab berdasarkan. Jadi itu fill in the blank with words in box. Jadi kamu now you make a schedule of your daily activities. Ya. Khususnya di masa-masa pandemi sekarang ya. Okay, I will give you object. Begini, lihat dulu. In the LKPD, in worksheet ini, make an apa namanya? Kamu tulis ya, tulis the activities, write your activities, dan jangan lupa draw the time. Ya, contoh nomor 1 sudah ada contohnya untuk dikasihkan oleh ibu ya. Activities misalkan wake up. Nah, kamu tentukan kamu biasanya bangun tidur itu jam berapa ya, sesuai dengan kegiatan kamu sehari-hari. Nanti estafet. Pas 20 jam 6 kurang saya How fast aku bisa pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my friends. Good morning Agus. Oke, silakan please presentasikan. Every school day, I get up very early in the morning. Sometimes, my younger sister Erna wakes me up. She is a diligent girl. I wake up at 4 o'clock and then I pray subuh at 4:30. I like study in the morning. At 5 o'clock, I study some lesson based on schedule. Sometimes, I check my homework, also prepare books. At 5:30, I clean my room. I help my mother to prepare our breakfast at 6 o'clock. Then, I take a bath and prepare myself for school. After having breakfast, I go to school at 6:45. I go to school on foot because my school is near our house. School ends at 1 o'clock. I go home at 1:30. Then I go to right field to help my father. Sometimes I swim with my friends in the river near the right field. Go home in the evening. Have lunch and your homework. I sleep at about 10 o'clock p.m. I think that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas pagi ya. Oke, good. I will thank you for your presentation. Oke.
Give applause for Agus. Okay, second group. Iya. Okay, Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend. Hello, Agis. I usually wake up in the morning at 4 o'clock a.m. Then I pray subuh. Before I go to school, I already tidy my room, breakfast, and feed my cat. I go to school at 7 o'clock with my father accompany me in school. I study from half past 7 p.m. until 1 o'clock p.m. After school, I clean my clothes and have lunch at half past 1 o'clock. Then I play with my family. In the night, I do my homework and go to sleep at 9 o'clock p.m. I think that's all. Thank you for your attention. Saya Taufik Hidayah. Okay, Agis, what time does you go to school? Berdasarkan Agis tadi, Agis itu pergi ke sekolah jam berapa? Ya? Ya? 7. Ayo sih jam 7. Oke, kata Agis tadi dia itu berangkat pukul 7. Ya, oke, good, thank you very much Agis. Rohit udah? Boleh? Oke, silakan istirahat dulu. Oke, dengarkan apa yang dipresentasikan oleh Rohit. Oke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. I usually wake up in the morning at 5 o'clock. Then I take a bath at 10 past 5. After take a bath, I pray at 5 past 5. And then I go to school with my friend at half past 6. Next, I have lunch at 10 o'clock. Next, I go home at 10 to 2. After that, I pray at 2 o'clock. Then I play with my friends and help my mother at 5 o'clock and I sleep at 9 o'clock. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Oke, ketika teman kalian sedang mempresentasikan, kalian dengarkan, simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. I usually wake up in the morning at 4 o'clock. Then I take a bath and pray at half past 4. After that, I help my mother to prepare to breakfast, and then at half past 6, I have breakfast with my family in the dining room. We usually have warm tea, milk, and fried rice. Then I go to school with me. Okay, before we finish our lesson, okay, I want to ask you, what have we learned today? Apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, waktu and diary. Jadi kita ini satu sudah belajar mengenai time and diary activity. Okay, and are you happy? Happy? Serius? Okay ya, thank you very much. Okay, for next week, ya, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai public place, ya. Okay, but before we finish our lesson, please pray together. Agus, can you read pray? Okay, this is apa? Before we finish our lesson, let's pray together. Let's begin.
teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi. Perkenalkan, saya Heri Purnomo, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah didampingi Ibu Alis Cahyani Muslihat, SPD. Beliau adalah guru yang diobservasi, dan di sebelah kanan saya Ibu Eet Rohayati, SPD NPD. Beliau adalah pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Langsung saja Bu ya. Begini Bu, saya sekarang itu mau melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi di mana percakapan pasca observasi ini dilakukan setelah Ibu tadi melakukan observasi kelas Ibu ya. Nah, di observasi kelas itu tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Nah, jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menanyakan beberapa hal Bu ya terkait observasi kelas tadi ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bu perasaannya ketika tadi melaksanakan observasi kelas? Berdasarkan tadi setelah waktu observasi, awal mula merasa tegang karena belum terbiasa ya Bu ya. Tapi setelah lama-kelamaan agak udah mulai tenang dan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu ya, lancar ya. Nah, selain itu juga saya ingin menanyakan mengenai area pengembangan yang tadi Ibu laksanakan ya di observasi kelas, ataupun tahapan-tahapan pembelajarannya Ibu kalau boleh tahu seperti apa Bu? Untuk area pengembangan yang saya lakukan pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan itu siswa mampu mengidentifikasi dan siswa mampu memberi dan meminta informasi terkait dengan waktu sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk aspek keterampilan, siswa mampu menyusun dan menyanyikan teks terkait dengan waktu seperti kita sehari-hari atau daily activity. Untuk tahapannya, saya itu mulai dari pembuatan rancangan pembelajaran, pembentukan metode serta model pembelajarannya. Nah Bu, area pengembangan tadi sejauh mana nih di waktu di kelas tadi, apakah sudah berhasil atau sudah berjalan dengan baik? Menurut saya tadi sudah berjalan aja, cuman belum maksimal aja Pak ya. Dan nanti bisa dikembangkan lagi ya Bu ya. Iya. Nah, terus juga Bu, yang ingin saya tanyakan, kendala-kendala apakah tadi Ibu mengalami atau mendapatkan kendala-kendala ketika melakukan observasi kelas? Oh, ada tentunya kendala, ada yang dihadapi waktu observasi, seperti peserta didik masih terdiam, masih mengandalkan teman-temannya, kurang aktif gitu ya. Juga masih ada yang banyak yang bercanda gitu kan, jadi tidak fokus untuk pembelajarannya. Yang saya perhatikan seperti itu tadi. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, kenapa tadi anak-anaknya bisa seperti itu Bu? Nya bisa kurang fokus, bisa ada yang masih mengobrol? Mungkin menurut saya itu dalam pembagian kelompok ya. Saya itu seharusnya pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin seperti auditori, visual maupun kinestetik, jadi sudah bisa dibedakan gitu, mengelompokkannya. Nah, jadi tujuan nanti kedepannya itu mungkin Ibu akan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid-murid Ibu ya. Tadi sesuai gaya belajarnya ya Bu ya. Yang apa tadi auditori, visual sama kinestetik. Oh ya, bagus ya Bu ya. Saya harapkan atau saya berdoa semoga nanti dapat terrealisasi ya Bu ya. Insya Allah secepatnya. Keinginan Ibu untuk pembelajaran seperti yang Ibu harapkan, dan semoga mendapatkan perubahan yang lebih baik untuk pembelajaran ke depannya ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan melaksanakannya Bu? Insya Allah sekitar tanggal 1 Maret
saya akan melaksanakan pembelajaran kembali. Nanti saya akan bertemu lagi sama Pak Heri setelah melakukan pembelajaran. Oh ya, siap. Nanti saya akan melakukan perbincangan lagi ya Bu ya. Siap. Pada tanggal 1 Maret ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Heri, sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya sudah menyempatkan untuk mengobrol atau untuk berbincang-bincang di percakapan pasca observasi ini ya Bu ya. Sama-sama. Mulai dari pra observasi, terus observasi kelas, dan sekarang pasca observasi pasti menyita waktu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Pak Heri, sama-sama. Nah, sekarang mungkin untuk Ibu Rohayati ya selaku pengajar praktik mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ingin memberikan umpan balik Ibu, mangga. Terima kasih atas waktunya Pak Heri dan terima kasih Ibu sudah bekerja sama ya dalam tugas Pak Heri. Baik, kalau saya diminta untuk umpan baliknya, alhamdulillah dari prinsip coaching sudah ada yang Bapak Ibu laksanakan dan kemitraannya sudah bagus. Tujuannya tadi Pak Heri sudah mengungkapkannya dengan baik, terus tidak mengganggu juga, jadi membiarkan Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin didapat selama observasi. Terus proses kreatifnya juga sudah baik, maksimal, memaksimalkan potensi yang sudah Ibu lakukan. Mungkin itu untuk kedepannya, karena coaching ini harus terus berlatih ya biar potensi kita itu tergali. Jadi saya rasa untuk kali ini sudah luar biasa bagus. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Ibu pengajar praktik untuk umpan baliknya. Semoga kita senantiasa sehat ya Bu ya, dan tetap menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Nah, demikianlah rangkaian kegiatan kami mulai dari pra observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.